wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fadila Firdaus dengan NIM 2021 0102 104, jurusan akuntansi, kampus Bekasi Harapan Indah. Di sini saya akan membahas materi tentang paragraf berbentuk PowerPoint. Yang pertama ada pengertian paragraf. Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang memuat sebuah gagasan atau ide pokok. Tiap tulisan terdiri dari kelompok-kelompok kalimat. Tiap kelompok kalimat tersebut ditandai dengan baris baru yang berisi 4-5 karakter dan ditulis agak menjorok ke dalam. Yang selanjutnya ada fungsi paragraf. Fungsi paragraf ini dibagi menjadi dua berdasarkan sisi penulis dan sisi pembaca. Berdasarkan sisi penulis, yaitu pertama menjadi tempat untuk mengungkapkan gagasan pokok atau ide pokok si penulis. Yang kedua dapat menyampaikan gagasan atau ide pokok secara teratur dan runtut. Yang ketiga dapat dijadikan kesimpulan oleh penulis. Yang selanjutnya ada fungsi dari sisi pembaca. Yang pertama dapat memahami ide atau gagasan pokok dengan mudah dan memudahkan pembaca untuk menikmati tulisan. Kita ke slide selanjutnya, yaitu ada syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf dibagi menjadi 3, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Kesatuan yaitu jika semua kalimat yang membentuk paragraf itu terpusat pada suatu gagasan pokok atau suatu topik saja. Kepaduan yaitu jika semua kalimat yang membentuk paragraf itu saling terhubung secara logis dan teratur. Yang ketiga ada kelengkapan. Kelengkapan jika berisi dengan kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk mendukung kalimat topik. Itu tadi adalah syarat-syarat paragraf. Yang selanjutnya ada unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf yaitu ada kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik atau kalimat utama yaitu kalimat dalam paragraf yang mengandung suatu gagasan atau ide pokok. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat topik. Yang kedua ada kalimat penegas. Kalimat penegas adalah kalimat yang berfungsi menegaskan kembali maksud kalimat topik. Yang ketiga ada alat transisi. Alat transisi adalah sarana perpautan antara kalimat paragraf atau antar paragraf dalam karangan. Alat transisi dapat berupa kata, frasa, atau kalimat. Unsur wajib dan unsur tak wajib tersebut menjadi bagian dari unsur-unsur paragraf. Unsur wajib yaitu kalimat topik dan kalimat penjelas, sedangkan unsur tak wajibnya adalah kalimat penegas dan alat transisi. Selanjutnya ada struktur paragraf. Struktur paragraf dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama alinea pembuka. Alinea pembuka terletak pada awal tulisan. Yang kedua alinea tubuh. Alinea tubuh menguraikan gagasan utama yang terdapat di dalam alinea pembuka. Yang ketiga ada alinea penutup. Alinea penutup terletak pada alinea terakhir bagian simpulan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan pola penalaran dan berdasarkan gaya pengungkapan. Berdasarkan pola penalaran dibagi menjadi paragraf induktif, paragraf deduktif, paragraf campuran, paragraf interaktif, paragraf naratif. Yang pertama, paragraf induktif. Paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir paragraf. Sedangkan paragraf deduktif, paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Terus selanjutnya ada paragraf ineratif.
Paragraf interatif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Sedangkan paragraf naratif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Terus, berdasarkan gaya pengungkapan. Berdasarkan gaya pengungkapan terdiri dari paragraf narasi, paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, paragraf persuasif, dan paragraf argumentasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan untuk menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa yang nyata maupun rekaan. Terus selanjutnya ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Terus ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini merupakan paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya. Terus ada paragraf persuasi. Paragraf yang berisi ajakan atau mengajak si pembaca untuk melakukan hal-hal yang positif. Terus paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Itu tadi adalah materi tentang paragraf yang saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation,